Baik Pak Paulus, ketemu lagi di Bina Jemaat GKI Ngagel. Setelah yang sebelumnya kita bicara tentang keunikan iman Kristen. Nah, kali ini kita mau bicara tentang hidup di tengah keberagaman. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa mengabarkan Injil, begitu. Nah, kita mulai dengan keberagamannya dulu deh Pak. Jadi ternyata Kristen yang unik ini hadir di tengah-tengah keberagaman, begitu ya, dan keberagaman itu begitu berdinamika, artinya beberapa tahun yang lalu mungkin sangat berbeda dengan periode yang sekarang kondisinya. Ada paham, ada filosofi, ada isme-isme yang lain, ada banyak begitu. Mungkin bisa dirangkum secara sederhana gitu Pak, silakan. Ya, pertanyaan yang menarik dari saudara Sastra. Sebenarnya keberagaman itu kalau kita lihat memang tidak bisa muncul kalau tidak ada penyebabnya. Dan penyebabnya adalah kita melihat tentu Sang Pencipta. Tuhan itu membuat manusia tidak sama satu dengan yang lain. Kita ingat pada waktu kasus Menara Babel, mereka ingin bersatu dengan satu bahasa, dengan satu style, gaya hidup, dikacaukan, dibongkar bangkir, jadi kemudian mereka tersebar, itu memunculkan yang kemudian manusia itu bisa berbagai-bagai latar belakangnya. Dan juga kita bisa melihat bakat potensi, Kejadian 4 sudah nampak itu. Ada orang yang punya kemampuan untuk mengatur peternakan, ada yang untuk membuat bagaimana seruling, kecapi, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa manusia punya potensi yang berbeda-beda. Manusia itu unik. Satu namanya yaitu manusia, tapi bisa berbeda-beda di dalam potensinya, pengembangan dirinya. Dan memang itu sempat nampaknya seperti menyatu sama pada zaman Israel. Karena di situ kan memang Israel itu satu bangsa khusus, bangsa pilihan Allah yang digarap, kalau saya boleh pakai istilah digarap, dibentuk oleh kitab Taurat menjadi satu bangsa yang nada-nadanya hidupnya mirip, satu kesatuan, komunitas masyarakat yang sama, walaupun mereka terdiri atas 12 suku. Tapi kemudian zaman terus berkembang, maka kita bisa lihat Israel itu pun tersebar diaspora kemana-mana. Ya. Nah, jadi kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata manusia itu bukan cuma bangsa Israel yang di Perjanjian Lama, tapi ada bangsa-bangsa lain yang muncul dengan berbagai macam pola, gaya, stylenya. Mereka masih terjebak di dalam satu agama, Yahudi dulu. Tapi kemudian kita melihat bahwa mulai muncullah agama-agama Kanaan itu yang sudah muncul, ada itu sempat tertekan hilang, itu kemudian berkembang. Maka kemudian makin banyak macam orang-orang Yunani, Romawi dengan kepercayaannya kepada dewa-dewanya mereka. Jadi ada banyak agama, banyak pemikiran. Terus kemudian sempat menyempit lagi karena ada yang namanya gereja. Gereja begitu berkuasa, gereja begitu dominan, sampai kemudian seakan-akan semua itu di bawah gereja. Maka ada istilah negara gereja, negara miliknya gereja. Ya. Nah itu terus sampai sekian lama. Lalu kemudian terjadi pemisahan pada Renaissance itu, terjadi pemisahan antara agama dengan negara, antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Di situ tetap masih ada pengaruh kuat dari agama. Kristen dalam hal ini ya, Katolik, Protestan itu kuat sekali. Tapi kemudian makin lama makin berkembang, kita bisa melihat di abad ke-20 akhir dan memasuki 21 ini makin menghebat, orang mulai mengembangkan yang namanya hak asasi manusia. Kalau dulu ada orang punya pemikiran A, tidak cocok dengan pemikirannya gereja dalam hal ini, kita lihat, ditekan. Tidak boleh, itu salah, keliru. Tapi kemudian orang mulai keluar dari itu dan mengambil keputusan bahwa saya punya hak untuk berbeda, saya punya hak untuk mengambil tindakan-tindakan, punya pandangan hidup bebas. Kita kenal zaman modernisme, sekarang postmodernisme. Orang berkata saya menjadi diri saya sendiri, saya tidak peduli dengan orang mau kata apa. Saya bahagia, itu salah satu pemikiran postmodernisme. Ya. Dan itu yang membuat kemudian kekristenan ini kadang jadi nampak
saya ini ada di mana? Masih bisakah berperan orang tua mengajari, gereja mengajari anak-anaknya, sekolah minggunya. Tapi anak-anak muda ini mulai bertanya, ya, apakah kekristenan itu yang paling baik? Ya, itu mereka bertanya. Ada beberapa reaksi kemudian. Yang pertama reaksinya adalah mereka bertahan di kekristenan. Kenapa? Karena ini sudah turun-temurun. Kami dari keluarga Kristen, kami dibesarkan dengan pendidikan Kristen. Kami dalam kehidupan bergereja. Maka mereka hidup dalam teguh berpegang pada kekristenannya. Dan berpegang teguh pada kekristenan itu bisa dibagi dua. Yang pertama, kekristenan itu diikuti karena itu apa? Merupakan kebutuhan mereka. Salah satu kebutuhan manusia misalnya dia itu ingin dapat kepastian keselamatan. Yang pertemuan yang dulu soal keistimewaan kekristenan kita lihat ada di sana. Dan itu di kekristenan dinampakkan dengan anugerah Yesus Kristus. Maka mereka, saya butuh Yesus. Menghadapi tantangan kehidupan butuh kekuatan. Jadi agama menjadi kebutuhan hidup. Tapi ada sisi lain, mereka beragama karena apa? Ya karena turun-temurun. Itu bagian hidupku. Menjadi rutinitas kehidupannya. Kalau dia kerja, dia studi, dia punya acara-acara sosial, dia juga punya acara yang namanya beragama. Dalam hal ini beragama Kristen. Jadi ada rutinitas. Yang dikhawatirkan yang rutinitas ini adalah jalan seperti mesin. Tanpa penghayatan. Dan ini paling gampang, paling mudah untuk bergeser kalau ada apa-apa. Itu yang pertama, teguh. Yang kedua adalah orang-orang yang mulai cuek. Aku tidak peduli pada kekristenan itu apa sih. Bahkan dia mengatakan aku tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak. Yang ekstrim saya mengatakan Tuhan itu ada enggak. Kalau ada, tunjukkan. Ada lagi yang satunya adalah orang-orang yang mengatakan seperti tadi saya pernah sebut di awal, tidak keliru, apa tidak salah saya menjadi orang Kristen. Mulai ragu. Melihat atau juga di luar ada pilihan. Apakah ini yang paling benar? Maka disinilah muncul persoalan bagi orang Kristen, bagi gereja, bagi kekristenan. Bisakah kami mengabarkan Injil? Karena apa? Mereka sudah punya konsep-konsep tersendiri yang dulu mereka takut untuk melawan. Sekarang mereka berani berkata, apa sih untungnya saya jadi Kristen? Apakah istimewanya kekristenan itu? Masih perlukah sekarang kita bertanya? Bicara Injil, mengabarkan Injil pada mereka yang punya daya tolak, merasa punya hak asasi untuk berkata tidak. Itu tantangan. Apakah orang Kristen, gereja, masih perlu mengabarkan Injil